Bab 40. Aku adalah orang kaya, Qin Lang. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kata Wang Sunwu kepada Qin Lang sambil memegang selembar catatan itu dengan matanya yang berbinar. Kenyataannya tidak seperti yang Anda pikirkan. Sebenarnya, aku ingin membantu Guru Su, sehingga aku menulis catatan ini. Qin Lang hanya bisa membela dirinya sekarang. Tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Jelas sudah tertulis di dalam catatan ini dan kamu masih berdalih. Benar-benar tidak tahu malu. Xu Wenjing mencibir sambil menatap Qin Lang dan suasana hatinya sekarang merasa sangat bahagia. Menipu uang Guru Su sebesar 2 juta yuan. Akan dijatuhi hukuman selama 20 tahun dan siap-siaplah kamu menjalani hidupmu di dalam penjara. Sambil berkata demikian, Xu Wenjing mengeluarkan ponselnya dan hendak untuk menelepon 110. Tunggu dulu. Mari kita bawa dia ke rumah sakit. Lalu membawa gadis kecil itu ke depan Guru Su dan melihat apakah dia punya muka untuk menemui Guru Su. Wang Sunwu menangkap Qin Lang karena takut dia akan melarikan diri. Ketika mendengar Zhong Yuyan 9 telah disalahpahami oleh mereka, hati Qin Lang tiba-tiba menjadi sakit. Bagaimana mungkin Zhong Yu bisa menanggung segalanya ini dengan temperamennya yang begitu lemah? Dia benar-benar mengabaikan masalahnya sekarang dan hanya ingin kembali ke sisi Zhong Yu untuk segera melindunginya. Wang Sunwu mengawal Qin Lang ke gerbang sekolah, lalu mengendarai mobilnya sendiri dan langsung menuju ke rumah sakit umum. Saat ini, di dalam kamar bangsal Guru Su, sudah penuh sesak dengan banyak mahasiswa. Mereka telah menerima berita bahwa orang yang mengambil uang 2 juta yuan itu telah ditemukan dan banyak orang yang datang ke rumah sakit umum. Di antara mereka, Gao Yuan dan Ding Rui sudah menebak dari panggilan Wang Sunwu bahwa Qin Lang yang mengambil uang itu dan saat ini, mereka datang secara khusus untuk melihat lelucon Qin Lang. Wang Sunwu mengawal Qin Lang ke koridor rumah sakit. Bukannya itu adalah tuan muda yang kaya yang telah menyumbangkan uang 1 juta yuan pada sore tadi. Tuan muda, kamu benar-benar tampan pada sore hari ini. Kamu adalah idolaku. Bisakah aku menambahkan wecatmu? Tuan muda, aku benar-benar menyukaimu. Aku juga tidak terlihat buruk. Berikanlah aku sebuah kesempatan. Beberapa gadis yang datang untuk ikut bergabung dalam kerumunan berlari ke depan Qin Lang dan mempromosikan diri mereka sendiri dengan antusias. Kalian bodoh, masih memanggilnya tuan muda yang kaya. Lagi, benar-benar luar biasa kalian. Apakah kalian tidak lihat dia yang telah ditahan oleh Guru Wang? Uang 2 juta yuan milik Guru Su telah diambil olehnya. Benar, beraninya dia mengambil uang 2 juta yuan itu. Benar-benar gila. Saat ini, Gao Yuan dan Ding Rui bergegas kemari dan berkata kepada beberapa gadis itu, "Hah, uang yang kamu sumbangkan adalah hasil curian dari Guru Su. Dasar kamu bajingan sosial. Uang itu digunakan untuk membangun gedung latihan kampus. Beraninya kamu mengambilnya. Betapa suramnya hatimu sekarang. Jika tidak bisa menangkapmu, uang 2 juta yuan itu harus ditanggung oleh Guru Su sendiri. Guru Su adalah orang yang sangat baik. Apalagi dia telah mengajarimu. Apakah kamu sedang membalas dendam?" Dalam waktu sekejap, semua gadis berbalik untuk melawannya. Ada yang marah dan ada yang meninju Qin Lang beberapa kali. Meskipun sakit, tetapi Qin Lang sama sekali tidak bisa merasakannya. Dia sekarang sama sekali tidak ingin membela dirinya sendiri, karena dia hanya mengkhawatirkan Zhong Yudi. Dalam hatinya, dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya, bahwa orang-orang ini akan memperlakukan Zhong Yu seperti dirinya sendiri. Terlepas dari pukulan dan tendangan dari mahasiswa di kedua sisi koridor, Qin Lang melangkah masuk ke dalam bangsal. Begitu dia memasuki kamar bangsal, Qin Lang tercengang. Dia melihat Zhong Yu yang dikepung oleh sekelompok orang. Sedangkan dia terbaring di atas lantai. Rambutnya yang berantakan dan ada bekas air liur di atas kepalanya. Gaun putih yang dia belikan untuknya sudah ada banyak jejak kaki yang berwarna abu-abu. Zhong Yu, hati Qin Lang merasa sangat bersalah pada dirinya sendiri, karena dia tidak bisa melindungi Zhong Yu. Bangsat, aku akan membunuh kalian sampai mati. Qin Lang menjadi gila.
kemudian mengambil kursi dan menghancurkannya kepada orang lain di sekitarnya. Jangan, Qin Lang. Pada saat ini, Zhong Yu tiba-tiba berkata dengan keras. Qin Lang terdiam. Dia menatap Zhong Yu dengan matanya yang memerah. Otot-otot di wajahnya bergetar dan wajah kecil Zhong Yu menunjukkan senyuman sedih dan indah. Jangan berkelahi dengan mereka. Jelaskan pada mereka bahwa bukan kamu yang mencuri uangnya. Lalu bawa aku keluar dari sini, oke? Qin Lang meletakkan kursinya. Lalu berjalan ke sisi Zhong Yu dan memeluknya. Dia merapikan rambutnya yang berantakan. Seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Yang lain dikejutkan oleh kemarahan Qin Lang tadinya. Tetapi mereka malah tersenyum dengan menghina untuk melihat mereka. Yo, kedua pencuri pria dan wanita ini masih bermesraan di sini lagi bukan? Xie Wenjing melipatkan tangannya, lalu berjalan ke depan Qin Lang dan Zhong Yu dan tersenyum dengan penuh bangga. Qin Lang, katakanlah, di manakah kamu menyimpan uang yang tersisa sekarang? Serahkan segera. Aku sama sekali tidak menyentuh uang dari Guru Su. Qin Lang bahkan tidak melihat Xie Wenjing dan lanjut merapikan rambut Zhong Yu. Sampai sekarang kamu masih keras kepala. Xie Wenjing berkata sambil mengeluarkan catatan yang dituliskan oleh Qin Lang. Guru Su, teman-teman sekalian, lihatlah. Saat kami pergi mencari Qin Lang, dia sedang meletakkan catatan ini. Apakah isi dari dalam catatan ini tidak bisa menjelaskannya? Qin Lang, ini, setelah para mahasiswa membacakannya, mereka menyerahkannya kepada Sumanyun. Sumanyun tidak ingin mempercayainya. Tetapi setelah melihat catatan ini, dia harus mempercayainya dan hatinya sedang menetes darah. Guru Su, aku sedang membantu Anda, sehingga aku sengaja menuliskan ini. Qin Lang mengatakan, pemikirannya sendiri. Haha, kamu benar-benar pintar bicara omong kosong. Xie Wenjing tertawa terbahak-bahak, kemudian menatap Qin Lang sambil menyeringai. Aku tanya kamu, jika bukan kamu yang mencurinya, maka dari mana asal uang 1 juta yuan itu? Dan juga, dari mana asal uang saat kamu makan di Sofitel Galaxy dan membelikan pakaian untuk gadis murahan ini di Kyusui Hiren? Katakanlah, apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu mendapatkannya dari hasil lotre? Sial, hanya hantu yang akan percaya padamu. Hari ini, Xie Wenjing ingin menghancurkan nama Qin Lang. Aku memang bukan mendapatkannya dari lotre. Qin Lang menopang Zhong Yu untuk berdiri dan menatap Xie Wenjing dengan tersenyum tipis. Uang itu milik aku sendiri dan aku adalah generasi kedua yang kaya. Qin Lang menyembunyikan identitasnya untuk menghindari masalah. Tetapi sekarang tampaknya menyembunyikan identitasnya sendiri membuat orang-orang ini semakin membenci dirinya sendiri dan itu juga menyebabkan Zhong Yu mengalami pukulan yang serius. Untuk apa dia masih menyembunyikan identitasnya? Begitu Qin Lang selesai berbicara, semua orang di kamar bangsal terkejut sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Qin Lang, kamu benar-benar hebat untuk memikirkan alasan itu. Aku rasakanmu harus menjadi penulis skenario, kata Xie Wenjing sambil tertawa dan sama sekali tidak menganggap kata-kata Qin Lang dengan serius. Jika kamu adalah generasi kedua yang kaya, maka aku adalah generasi pertama yang kaya. Dari segi pangkat, kamu harus memanggil aku ayah. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Apakah kamu masih berpura-pura di depanku? Hati-hati, aku akan mencabik-cabikmu. Yang lainnya sama sekali tidak menganggap kata-kata Qin Lang. Dengan serius Qin Lang benar-benar sedikit marah. Mereka tidak tahu bahwa apa yang sedang mereka bicarakan sekarang. Ketika Qin Lang menggerakkan mulutnya, itu akan membuat seluruh keluarga mereka lenyap. Aku bisa beritahu kalian bahwa keluargaku tidak seperti yang kalian bayangkan. Apa yang kalian makan, pakai, guna, baik itu pergi ke sekolah, berobat, membeli mobil, membeli rumah hingga jarum yang kalian gunakan untuk menjahit pakaian, semuanya itu dari keluarga kami. Aku
Semuanya tidak percaya dengan kata-kata Qin Lang dan hanya Zhong Yu yang percaya pada Qin Lang. Qin Lang, pihak kampus telah mengambil uang 1,13 juta yuan yang kamu sumbangkan. Selama kamu menyerahkan sisa uang yang dicuri sekarang, saya akan menjamin bahwa kampus akan mengurangi hukuman terhadap kamu. Bujuk seorang guru dari kantor edukasi moral. Aku ulangi lagi, bahwa uang itu adalah uangku sendiri dan aku sama sekali tidak pernah menyentuh uang dari guru Sul, kata Qin Lang dengan dingin. Baik, jika kalian memaksa aku seperti ini, maka aku akan membiarkan kalian melihat betapa kuatnya keluargaku yang tidak bisa kalian bayangkan. Ketika memikirkan hal ini, Qin Lang mengeluarkan kartu tertinggi di Citibank dari dalam sakunya dan menyepitnya di antara dua jari tangannya. Ini adalah kartu tertinggi di Citibank dan ada lebih dari 20 juta yuan di dalamnya. Bagi siapa yang masih mempercayainya sekarang, kalian bisa pergi memverifikasinya sendiri. Jika ada orang yang berani untuk menyentuh uang di dalamnya, aku menjamin akan memberikan hasil yang bisa kalian duga. Kartu Qin Lang terlihat cukup keren. Hanya saja semua orang yang hadir adalah orang-orang biasa. Mereka hanya pernah mendengarnya. Dari mana mereka bisa melihat kartu tertinggi dari Citibank yang asli? Anak ini telah dibuat gila oleh kita bukan? Untuk mengajukan kartu tertinggi di Citibank, setidaknya harus punya uang sebesar 30 juta yuan bukan? Jika menjual pasangan anjing ini sebanyak 10 kali, itu juga tidak cukup. Jika dia ingin bermain, mari kita menemaninya untuk bermain. Anggap saja bermain dengan seekor monyet. Rumah sakit ada mesin pos dan aku sekarang akan pergi mengambilnya. Mesin pos segera telah diambil ke dalam kamar Bangsal dan Xie Wenjing secara pribadi mengambil kartu tertinggi itu untuk mencobanya. Qin Lang berdiri dan menyaksikan dengan tenang. Matanya sedikit berkedip dan dia berharap untuk melihat sekelompok orang ini nantinya. Ketika melihat angka saldo di dalam kartunya, satu persatu dari mereka semua akan tercengang dan ingin berlutut sambil menjilat kakinya. Saat itu, mereka akan tahu bahwa betapa bodohnya dan jeleknya perilaku mereka. Qin Lang memasukkan kata sandinya sendiri. Tetapi mesin pos menampilkan jumlahnya. Tetapi, hanya ada beberapa kata yang muncul. Kartu ini tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Yo, ini benar-benar kartu tertinggi Citibank. Bahkan mesin pos pun tidak bisa menunjukkannya. Benar istimewa, kata Xie Wenjing dengan sinis dan yang lainnya juga menyindirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Lang sendiri juga tidak bisa memahami situasinya sendiri. Selama ini, dia telah menggunakan kartu ini dengan baik. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja membeli villa di perumahan Pulau Cui. Mengapa sekarang tiba-tiba tidak bisa digunakan lagi? Qin Lang segera menelepon manajer operasional di Citibank, Chehui. Kemudian menanyakan masalah akunnya sendiri. Maaf, Tuan Qin, akun Anda termasuk akun dari keluarga dan setengah jam yang lalu, akun Anda telah dibatasi oleh keluarga Anda. Sehingga Anda tidak bisa menggunakan uang itu di dalam kartu Anda. Chehui membantu Qin Lang untuk mengecek akunnya. Keluarga baru saja membebaskan dirinya sendiri. Mengapa begitu cepat untuk bertindak pada dirinya sendiri? Qin Lang terkejut dan segera menelepon Paman Huang. Paman Huang, ada apa dengan akunku? Tanya Qin Lang dengan cemas. Paman Huang juga tampaknya sedikit tersulit. Begini, Tuan Muda, sejak larangan Anda telah dicabut dalam beberapa waktu ini, Anda telah menghabiskan uang hampir 300 juta yuan. Meskipun ini bukanlah uang yang besar, tetapi keluarga mengira Anda tidak bisa menyesuaikan mentalitas Anda, sehingga mereka memberi anjuran kepada kepala keluarga. Oleh karena itu, akun Anda telah dibekukan untuk sementara waktu. Tetapi Anda tenang saja, karena menurut perkiraan saya, larangan itu seharusnya akan segera dicabut. Bab 41. Bukan dia tapi aku. Qin Lang sudah tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Paman Huang selanjutnya. Dia merasa dirinya sangat sial. Kenapa Tuhan membuat lelucon sebesar ini padanya sewaktu dirinya sangat membutuhkan identitas sebagai keturunan generasi kedua yang kaya? Qin Lang, sudah selesai telepon.
Bukankah kamu mengatakan mau membuktikan pada kami jika kamu adalah keturunan generasi kedua kaya? Mana buktinya? Apakah tidak ada orang yang menemanimu bersandiwara? Xie Wenjing merasa sangat senang melihat ekspresi buruk Qin Lang. Orang lainnya mulai mengumpat. Satu persatu menghina Qin Lang. Seperti bola meriam, Qin Lang tidak punya cara lain dan dia hanya melihat mereka sambil menahan amarahnya. Qin Lang. Zhong Yu melihat Qin Lang dan memanggilnya dengan pelan. Matanya terlihat lembut dan khawatir. Qin Lang tidak bicara. Wajahnya terlihat serius dan segera berpikir. Saudara Qin Lang, cepat kamu serahkan sisa uang curiannya. Jika tidak kami akan membawamu ke kantor polisi. Guru edukasi moral sekali lagi menekan Qin Lang. Benar. Biarkan dia di penjara. Aku lihat dia tidak akan menyerah sebelum ditangkap. Bawa dia ke penjara saja. Qin Lang ingin membantah tapi akunnya sudah dibekukan sekarang. Dia memegang tangan Zhong Yu dengan erat dan matanya perlahan bergerak. Maju. Bawa ke kantor polisi. Guru edukasi moral berteriak. Sepertinya dia harus memberi sedikit pelajaran kepada Qin Lang. Beberapa pria yang sabar hendak bergegas ke arah Qin Lang. Jangan tangkap dia. Aku yang ambil uang itu. Pada saat ini Zhong Yu berteriak keras. Bangsal pasien segera menjadi sepi. Mata semua orang melihat ke arah Zhong Yu. Kenapa bisa kamu? Zhong Yu, kamu jangan bertindak bodoh. Guru Su, yang ada di ranjang pasien menatap Zhong Yu dengan tidak percaya. Pada saat ini Zhong Yu terlihat sangat tenang. Dia melihat ke arah Sumanyun dengan datar dan membungkuk dalam ke arahnya. Maaf, Guru Su, aku mengecewakan Anda. Aku minta maaf pada Anda. Aku yang mencuri ponselnya dan aku juga yang mengambil uang yang ada di dalam kartu itu. Aku melakukan semua ini seorang diri. Keluargaku sangat miskin. Maka, maaf. Benar kamu yang melakukannya sendiri. Kamu jangan melindungi Qin Lang. Guru edukasi moral bertanya. Zhong Yu menggoyangkan ponsel. Sumanyun. Anda lihat, ponsel Guru Su ada di tanganku. Jika hari ini bukan teman sekelas Xie Wenjing yang menangkapnya di tempat, aku tidak akan mengakuinya. Mengambil uang sebesar 2 juta bukan kejahatan kecil. Apakah aku sebodoh itu mengakui kejahatan orang lain? Sepertinya memang masuk akal. Kata-kata Zhong Yu akhirnya bisa membohongi semua orang untuk sementara. Jika seperti itu, kamu yang akan ikut kami ke kantor polisi. Guru edukasi moral menarik baju Zhong Yu ke arah luar. Zhong Yu melihat Qin Lang sekilas sewaktu dia pergi. Matanya terlihat tegas. Dia melihat Qin Lang yang masih bingung dan dia juga tidak ingin Qin Lang difitnah. Oleh karena itu, dia memilih menanggung tuduhan ini sendiri. Pada saat ini dia juga tidak tahu bagaimana mengumpulkan uang 2 juta yang hilang. Meskipun akan menghadapi hukuman berat. Namun hati Zhong Yu tidak takut sama sekali. Dia malah merasa sangat tenang. Hati Qin Lang tidak bisa tenang pada saat ini. Dia tidak menyangka Zhong Yu yang lemah memilih cara ini untuk melindungi dirinya. Dalam kekagetan, dia merasakan cinta Zhong Yu yang mendalam kepadanya. Bagaimana mungkin dia rela membiarkan Zhong Yu menanggung kesalahan ini? Ketika melihat lirikan Zhong Yu itu, Qin Lang menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Sebagai seorang pria, dia bahkan harus membiarkan wanita melindungi dirinya. Ini bukan ayah Qin Lang. Zhong Yu, kamu tidak perlu melindungi aku. Qin Lang berkata sambil melihat Zhong Yu dengan senyum datar. Dia merasa sangat bahagia karena ada wanita seperti ini. Zhong Yu tertegun dan tidak mengerti apa maksud Qin Lang. Apa maksudmu? Guru edukasi moral bertanya. Dia merenungi kata Qin Lang dan berkata, jadi maksudmu dia sedang berbohong. Dan kamu yang mengambil uang 2 juta itu. Kalau aku bilang bukan diriku, apa kalian percaya? Bukankah kedatangan kalian sudah menargetkan diriku? Qin Lang balik bertanya, haha, akhirnya kamu mengaku. Aku sudah bilang, tidak mungkin gadis desa ini bisa melakukan hal ini. Xie Wenjing menunjuk ke arah Qin Lang. Tidak, dia sedang berbohong. Semuanya aku yang Zhong Yu tahu. Jika Qin Lang mau melindunginya. Zhong Yu, jangan bodoh. Semua ini adalah rencanaku. Aku mengambil uang 2 juta yuan milik Guru Su dan
Aku mendekatimu demi menghilangkan jejak dengan maksud ingin menghabiskan uang untukmu. Tapi aku sadar jika uangnya terlalu lama digunakan. Maka aku memutuskan menyumbangkan 1 juta. Tidak. Kenapa kamu masih mengatakannya meskipun aku sudah mengaku? Kamu jelas sedang berbohong. Zhong Yu perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Tapi ketika mendengar katanya, semua orang sudah mengerti jika Zhong Yu bukan orang yang mencuri uangnya. Qin Lang tiba-tiba tertawa. Kamu terlalu polos. Kamu pikir bisa menyembunyikannya berapa lama setelah kamu tiba di kantor polisi? Karena kondisinya sudah sampai jalan buntu. Kenapa aku masih melawan? Zhong Yu tertegun menghadapi kata-kata Qin Lang. Dia tidak bisa membantahnya. Qin Lang, benarkah kamu yang melakukannya? Kamu mencariku karena ingin memperalatku. Sudut mata Zhong Yu terlihat berbinar. Jika Qin Lang menipunya, maka itu lebih berat daripada masuk penjara. Maaf, mata Qin Lang terlihat bersinar. Tepat ketika Qin Lang berbicara, 2 tetes air mata jatuh di pipi Zhong Yu. Dia seperti kehilangan seluruh energi di tubuhnya. Seolah-olah sebuah hembusan bisa membuatnya jatuh. Zhong Yu, ada apa denganmu? Qin Lang bertanya dengan penuh perhatian dan memapahnya. Pergi, kamu pembohong. Zhong Yu berkata dengan emosi dan menampar wajah Qin Lang. Dia menatap Qin Lang penuh air mata dan terus bergumam. Kenapa kamu bohong padaku? Kenapa berbohong padaku? Zhong Yu memelototi Qin Lang dan berlari dari bangsal pasien penuh air mata. Qin Lang menatap sosok Zhong Yu yang pergi dalam diam. Zhong Yu meremehkan perasaan Qin Lang padanya. Dia bisa menanggung kesalahan demi Qin Lang. Apakah Qin Lang tidak bisa? Qin Lang, aku pikir kamu tulus kepada Zhong Yu. Tidak. Diduga kamu memperalatnya. Untung saja aku cepat mencampakkanmu. Xiu Wenjing mencibir Qin Lang dan teman lainnya juga mengumpat kata kotor. Dan Qin Lang pada saat ini tidak bisa mendengar apa-apa. Pikirannya sudah pergi bersama Zhong Yu. Dia berharap gadis bodoh Zhong Yu tidak melakukan hal bodoh. Kebenarannya sudah jelas sekarang. Kemudian, semua pimpinan utama sekolah datang ke rumah sakit. Setelah beberapa pimpinan berdiskusi mengenai permohonan Sumanyun dan memikirkan uang yang sudah kembali sebesar 1,13 juta yuan, dan jika masalah ini tersebar keluar juga akan berdampak pada Universitas Jinling. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak lapor polisi, tapi Qin Lang harus membayar uang itu kembali dalam waktu 5 tahun. Setelah kesepakatan dicapai, semua orang membubarkan diri. Sudah jam 23.30 sewaktu Qin Lang seorang diri kembali ke sekolah. Dia sebenarnya ingin menelepon Zhong Yu untuk menanyakan kabarnya. Tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Sekarang Qin Lang masih tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Dia juga tidak bisa bicara jujur dengan Zhong Yu. Anggap saja memberi Zhong Yu waktu untuk memikirkannya baik-baik. Setelah kembali ke asrama, Ren Hao dan lainnya juga telah mendengar masalahnya. Mereka membujuk Qin Lang dengan cemas. Qin Lang minta mereka tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Qin Lang hanya ingin tidur karena hari ini terlalu melelahkan. Keesokan harinya, sudah jam pukul 10.30 ketika Qin Lang bangun. Ponselnya berdering dan Xia Qingxi, kapten pemandu sorak, yang meneleponnya. Qin Lang, kenapa begitu lama mengangkat teleponku? Aku beritahu padamu. Kakak sepupuku ada waktu luang hari ini dan aku sudah membuat janji untukmu dengannya. Kamu makan bersamanya di Zongyang Square siang ini dan rapikan dirimu sewaktu datang. Xia Qing, kenapa kamu tidak tanyakan padaku dulu? Aku tidak ingin pergi hari ini. Kemarin telah terjadi hal besar, dan Qin Lang tidak ingin pergi. Hei, sejak kapan aku melakukan sesuatu harus dilaporkan padamu dulu? Tidak mau datang juga boleh. Kamu tunggu saja. Xia Qing menutup teleponnya setelah dia selesai mengatakannya. Pada waktu itu Qin Lang memang benar telah berjanji kepada Xia Qing untuk membantu kakak sepupunya. Qin Lang adalah orang yang menepati janji. Tapi karena masalah 2 juta yuan itu tidak bisa diselesaikan, maka dirinya juga tidak perlu terlalu bersedih dan lebih baik menemui Xia Qing dulu. Qin Lang bangun untuk mandi dan segera pergi ke Zongyang Square. Pada saat ini di Zongyang Square, Xia Qing dan Yang Siki duduk minum jus lemon di bawah payung.
King dengan sengaja menutup telepon Lang. Ada apa? Apakah Lang tidak mau datang? Yang Siki bertanya. Dengan cemas. Apakah dia bisa menolaknya? Kakak sepupu tenang saja. Dia pasti akan datang. Aku akan menghajarnya nanti jika dia tidak datang. King berkata penuh percaya diri. Hati yang Siki merasa lega. Dia menghisap jus lemon sambil melihat King. Sikap sepupunya masih dominan terhadap Tuan Muda Qin. Ini berarti dia masih tidak menyadari mengenai identitas keturunan generasi kedua kaya Tuan Muda Qin. Ini merupakan hal baik, jadi aku berkurang satu musuh. Tangguh, kakak sepupu. Apa kamu tahu apa yang bisa dilakukan oleh Lang? Kamu benar tidak akan menyangka. King tertawa mengingat situasi di restoran Xia Huang waktu itu. Ada apa? Yang Siki sangat tertarik dengan berita Lang. Dia meminta uang di depan restoran. Seperti mengemis. Menjijikkan sekali. King mengatakan situasi hari itu kepada Yang Siki. Benar sekali. Yang Siki juga berkata. Tentu saja hatinya tidak percaya jika Lang benar-benar minta uang di depan toko. Dia pikir pasti King salah paham dengan Lang. Sewaktu pertama kali dia bertemu Lang. Bukankah dia menganggap Lang sebagai orang miskin? Tapi setelah itu kami terkejut. Dia bahkan datang dengan Mercedes-Benz G. King berkata sambil melihat mata Yang Siki. Yang Siki tersedak. Apa? Membawa mobil Mercedes-Benz G. Yang Siki bukan kaget dengan Mercedes-Benz G. Bukankah sangat normal jika orang yang bisa membuat kartu tertinggi di Citibank mengendarai mobil itu? Dia hanya takut King akan tahu jika Lang adalah keturunan generasi kedua kaya karena masalah ini. Haha, kakak sepupu. Lihat tampang kagetmu. Apakah kamu berpikir si miskin Lang itu keturunan generasi kaya kedua? King bercanda. Bukan. Kemudian aku bertanya kepada Ran Ying. Dan Ran Ying berkata padaku jika itu bukan mobil Lang tapi Lang membawa mobil orang lain. Dia hanya berpura-pura saja. Seperti itu ya. Mata adik sepupu jeli sekali. Kamu langsung tahu ketika melihatnya. Yang Siki bernapas lega. Untung saja King tidak curiga. Tentu saja. Aku bahkan bisa langsung tahu jika itu bukan mobil Lang. King berkata dengan pasti. Tapi hari itu tidak tahu siapa yang mengejar mobil Lang dan berteriak sambil menangis supaya Lang memberinya tumpangan.